Halo Sobat Nova, untuk memenuhi permintaan kalian, Mimin bakal up ulang episode 244 sampai 274 yang memang gak ada di playlist. Jadi, buat yang ketinggalan info atau belum sempat nonton, bisa ikuti ulang dari sini ya. Di ruang spiritual yang sunyi itu, dua sosok bayangan berdiri saling berhadapan. Aura kuno dan tekanan mengerikan mengalir dari keduanya, mengguncang ruang di sekeliling. Mata Jin Huansen memancarkan cahaya tajam penuh semangat juang, namun semangat itu segera meredup seiring kesadarannya akan kenyataan yang tak dapat diubah. 1000 tahun telah berlalu, dan cara berbicaramu masih seburuk biasanya. Jika tubuh asliku masih ada, aku pasti akan melawanmu lagi, ucap Jin Huansen dengan nada getir. Senyum tenang muncul di wajah Xiaoyan. Tatapannya memancarkan keteguhan yang tidak bisa digoyahkan oleh waktu. Percuma, klon milikku ini bukan tandinganmu, tapi beri aku waktu lagi, dan klon ini pun seharusnya mampu mengalahkanmu, balasnya tenang. Kata-katanya menyingkap rahasia besar, alasan mengapa dia tak menerima serangan sebelumnya. Namun Jin Huansen hanya tertawa, nada suaranya mengejek. Lelucon, tubuhmu memang memiliki darah keabadian fisik, tapi itu tidak berarti kau masih memiliki harapan untuk menerobos ke ranah leluhur. Ucapan itu bagai baskom air dingin yang disiramkan ke wajah Xiaoyan. Dia menarik nafas pelan. Bisakah kau memberitahuku? Tanyanya dengan nada yang menahan amarah. Namun Jin Huansen menggeleng, menatapnya penuh kebanggaan dan keyakinan pada klannya sendiri. Itu adalah rahasia klan Huansen. Meskipun aku telah kehilangan tubuh dan tidak dapat bangkit kembali, aku tidak akan pernah mengkhianati klanku, apapun yang terjadi. Dia melambaikan tangannya, dan kata-katanya mengandung tekad yang tak tergoyahkan. Namun Xiaoyan hanya tersenyum dingin. Tidak masalah jika kau tak mau mengatakan. Setelah aku membunuh dua leluhurmu dan mengambil ingatan jiwa mereka, aku akan tahu semuanya. Wajah Jin Huansen menegang mendengar ancaman itu. Dia mendengus pelan. Kau selalu saja menyusahkan. Baiklah, aku akan berbicara, tapi bukan berarti aku akan menuruti keinginanmu. Jika kau ingin menerobos ke ranah leluhur, kau harus memahami aturan kekuasaan. Tapi itu mustahil bagi penjamret tubuh sepertimu. Jiwamu bukan milik ras Huansen, burung merpati yang mencoba menempati sarang murai. Bagaimana mungkin bisa memahami kekuatan sejati dari pemiliknya? Nada ejekannya begitu jelas, namun Xiaoyan tidak tersinggung, hanya menatapnya tajam. Kalau begitu, karena aku tak bisa mengembangkan keabadian fisik, aku akan merebutnya secara langsung dari leluhur lain. Jin Huansen terdiam, menggertakkan giginya, suaranya bergetar menahan emosi. Dari dulu sampai sekarang, kau satu-satunya bajingan yang bisa membuatku tak berdaya. Apakah kau belum puas menyiksaku? Sekarang kau hendak menganiaya klanku juga. Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan. Karena aku tidak memiliki cara lain untuk menerobos, maka aku harus mencari jalan baru, jawab Xiaoyan datar. Jin Huansen mengatakan, kau memiliki banyak klon. Mengapa tidak membiarkan klan Huansenku pergi? Xiaoyan menjawab, kekuatan fisik klanmu cukup menarik. Apa salahnya jika salah satu klonku memiliki tubuh yang kuat seperti kalian? Jin Huansen terdiam lagi, tak mampu menjawab. Xiaoyan kembali berkata, itu saja, kau boleh tetap di sini. Aku akan pergi. Dia berbalik hendak melangkah. Tunggu, itu bukan tidak mungkin, tapi berjanjilah padaku untuk tidak membunuh bangsaku lagi, seru Jin Huansen. Tidak dihitung sebagai pembunuhan. Aku hanya berencana menyiapkan 2 klon lagi. Jika saja kau masih memiliki tubuh, aku juga akan mengambilnya. Ucapan itu membuat Jin Huansen menghela nafas berat. Dia menatap Xiaoyan dalam-dalam, lalu berkata dengan getir, kau sungguh tidak berubah. Xiaoyan tidak menjawab. Dia hanya tersenyum samar, seolah menutupi sesuatu yang lebih dalam. Rasmu sudah diambang kepunahan. Jika aku mengatakan bahwa aku datang dari masa depan, apakah kau akan mempercayaiku? Ucap Xiaoyan. Jin Huansen menatapnya tajam, lalu mencibir. Apakah aku tampak sebodoh itu untuk mempercayai omong kosongmu? Namun Xiaoyan tetap tenang. Di masa depan, rasmu dan dunia tanpa batas telah musnah. Tidak ada satupun yang tersisa. Jin Huansen tertawa sinis. Tahukah kau perbedaan antara orang gila dan penderita neurosis? Orang gila menyiksa diri sendiri, sementara penderita neurosis menyiksa orang lain. Kau termasuk jenis yang kedua. Xiaoyan hanya menghela nafas.
Orang yang terjebak di dalam aliran waktu ini sungguh menyedihkan. Kau bahkan tidak tahu apa yang terjadi ketika dunia tanpa batas hancur. Lalu dia membuka telapak tangannya. Aliran energi muncul dan sebuah lampu bermata 9 mengapung di atas telapak tangannya. Lampu itu memancarkan cahaya suci, menandakan benda dewa tingkat tinggi. Apakah kau mengenali ini? Xiaoyan berkata dengan tenang. Lampu dewa bermata 9, peninggalan leluhur Changmang. Mata Jin Huanzhen membelalak kaget. Kau berani mencuri harta suci leluhur Changmang. Kau benar-benar membantai seluruh makhluk hidup. Namun Xiaoyan tidak peduli. Dia menyimpan kembali lampu itu dan berbalik. Percaya atau tidak, itu urusanmu. Aku sudah terlalu malas membuang waktu di sini. Jin Huanzhen tiba-tiba berteriak. Tunggu, jangan pergi. Aku percaya padamu. Xiaoyan tidak menghentikan langkahnya. Kau belum mengatakan sepatah kata pun tentang cara menerobos keabadian fisik. Untuk apa aku menunggumu? Senyum getir terbit di wajah Jin Huanzhen. Dia menatap Xiaoyan dalam diam, lalu perlahan berkata, jika kau mampu memurnikanku menjadi senjata warisan, kau akan merasakan kekuatan keabadian fisikku. Aku adalah tubuh keabadian fisik dari ranah leluhur. Mata Xiaoyan berkilat tajam. Apakah hanya keabadian fisik ranah leluhur? Ujarnya dengan nada menggoda. Hei, jangan meremehkan. Tubuh fantasi emasku adalah kekuatan yang sangat langka. Dulu banyak anggota klan Yuanzhen yang menginginkannya. Namun aku menolak. Tak kusangka kini akan diwariskan padamu. Xiaoyan pun berkata dengan tak sabar. Kalau begitu, mari kita mulai. Dia mengangkat kepalanya perlahan. Senyum tipis menghiasi wajahnya. Seolah bersiap menanggung segala rasa sakit demi menembus batas terakhir menuju keabadian fisik leluhur. Jin Huanzhen menatap Xiaoyan dengan mata tenang namun syarat makna. Proses penerimaan warisan dariku mungkin sedikit menyakitkan. Namun sebagai seorang raja jahat, rasa sakit semacam itu seharusnya bukan apa-apa bagimu. Xiaoyan menatapnya tajam, bibirnya melengkung tipis. Aku akan tahu jika aku mencobanya. Jawabnya datar, nada suaranya tidak menunjukkan keraguan sedikit pun. Jin Huanzhen mengatakan, warisan ini tidak akan langsung membuatmu menembus alam leluhur keabadian fisik. Tetapi kekuatanku akan menjadi milikmu. Kapan engkau mampu menerobos batas itu, sepenuhnya bergantung pada seberapa dalam engkau memahami Taoismeku. Seperti yang kau lihat, kekuatanku adalah tubuh fantasi emas. Kekuatan yang dapat mengubah tubuh menjadi logam murni. Saat transformasi terjadi, tubuhmu akan menjadi senjata sejati. Xiaoyan mengangguk perlahan, pandangannya berkilat. Mampu menggunakan tubuh sendiri sebagai senjata, tidak buruk. Ucapnya pelan. Jin Huanzhen kemudian mendekat. Auranya bergetar lembut namun menekan. Sekarang, tenangkan pikiranmu. Aku akan merenggangkan seluruh meridianmu dan mengintegrasikan kekuatanku ke dalam daging serta tulangmu. Proses ini sangat menyakitkan, tetapi jangan khawatir. Setelahnya, kau akan merasa jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Nada suaranya lembut namun mengandung kekuatan ilahi. Xiaoyan sempat merasa ada yang janggal dalam cara bicaranya, tetapi dia mengabaikannya. Rasa ragu itu tertelan oleh tekad yang telah mengakar di hatinya. Kenapa? Apa kata-kataku tidak terdengar serius? Ayo, warisan ini, kekuatan dewa fantasi emas, adalah impian banyak orang. Sekarang aku menyerahkannya padamu, ucap Jin Huanzhen dengan penuh keyakinan. Apakah aku akan berubah menjadi emas? Tanya Xiaoyan dengan nada datar. Jin Huanzhen tidak menjawab lagi. Tatapan matanya berubah tajam, tubuhnya perlahan bergetar, lalu mendadak menghilang dalam seberkas cahaya keemasan yang menembus dada Xiaoyan. Dalam sekejap, Jin Huanzhen berubah menjadi ribuan serpihan cahaya kecil yang menyatu ke dalam tubuh Xiaoyan. Pada awalnya, Xiaoyan tidak merasakan apapun, namun sesaat kemudian, rasa panas menyengat menjalar ke seluruh tubuhnya. Dari balik kulit, muncul sensasi aneh seolah-olah tentakel halus merayap di sepanjang meridiannya. Menembus daging, tulang, dan urat nadi. Rasa sakit yang luar biasa tiba-tiba menghantam seluruh tubuhnya. Dia berteriak tertahan, suara parau melengking dari tenggorokan. Setiap inci tubuhnya seolah koyak, meridiannya hancur, lalu menyambung kembali hanya untuk hancur lagi. Dagingnya terasa seperti dibakar dari dalam. Dia tak sanggup berdiri, tubuhnya bergetar hebat menahan derita yang nyaris tak tertanggungkan. Mengapa kau melolong seperti itu? Ini baru permulaan. Suara Jin Huanzhen bergema di dalam benaknya. Xiaoyan terengah, tubuhnya lemas, semua ototnya terasa lumpuh. Dia mencoba bicara di antara erang kesakitan. Apa yang sedang kau lakukan? Namun sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya,
tubuhnya berubah drastis. Otot-ototnya menyusut, dagingnya lenyap sedikit demi sedikit, dan aliran darahnya berkilau seperti emas cair. Energi di dalam dirinya terserap hingga ke titik terendah. Jin Huanshan kembali mengatakan, untuk menerima warisanku, seluruh meridianmu harus diubah. Tubuhmu harus berada dalam kondisi terlemah sebelum proses penyatuan dimulai. Tenanglah, rasa pusing ini hanya sementara. Xiaoyan menjawab dengan suara serak. Sebaiknya kau tidak berbohong padaku, ucapnya sambil menggertakkan gigi menahan sakit. Dia tahu kemungkinan besar Jin Huanshan sengaja membuatnya menderita, entah untuk membalas dendam atau sekadar menguji keteguhannya. Namun dia tetap bertahan. Rasa sakit yang semula seperti pembakaran kini berubah menjadi aliran kekuatan yang murni. Dari meridian yang hancur, muncul jaringan baru yang bercahaya keemasan. Tubuh Xiaoyan kini tampak seperti diselimuti oleh logam yang berpendar. Setiap tetes darahnya berubah menjadi cairan emas yang memancarkan cahaya sakral. Wajahnya pucat, seluruh tubuhnya dipenuhi keringat dingin, dan tubuhnya menjadi sekurus kayu. Namun tepat ketika kekuatannya tampak lenyap sepenuhnya, aliran energi baru mengalir deras, membangkitkan semangat dan kekuatan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Sementara itu, di luar, di langit kota Wu, badai pasir bergulung hebat. Para penjaga dan utusan mendongak menatap ke arah sumber suara gemuruh yang datang dari kejauhan. Di antara mereka, Zhonggu, sang utusan dunia iblis, menyipitkan mata dengan penuh kehati-hatian. Sepertinya ada yang tidak beres. Limbao sedang memimpin sekelompok orang ke arah sini, ucapnya perlahan. Beberapa saat kemudian, sosok yang dimaksud muncul dari balik badai pasir. Nafasnya tersengal, wajahnya pucat, namun matanya penuh ketakutan. Utusan Zhonggu, saudara Jin Dongming, tolong aku, mereka ingin membunuhku. Senior Yan Xiao, bantu aku, teriak Limbao dengan panik. Dia mendarat di tanah dengan tubuh gemetar. Sementara di belakangnya, sejumlah sosok misterius muncul dengan langkah berat. Pemimpin mereka menatap lurus ke arah kota Wu yang megah. Akhirnya aku menemukan istanamu, ucapnya dingin. 4 berkas cahaya membumbung ke langit, membentuk formasi pelindung yang menyelimuti seluruh kota. Pria itu mengerut kening, menatap Zhonggu dan para pengikutnya. Apa yang terjadi di sini? Namun tidak ada satupun yang menjawab. Zhonggu menatapnya datar, sementara Jin Dongming hanya menatap tajam tanpa kata. Melihat keheningan itu, urat di dahi sang pemimpin berdenyut keras. Dia menahan amarah yang mulai membara. Kalian mencari kematian, beraninya kalian mengabaikanku. Sungguh perlahan menegakkan tubuhnya, tatapannya tajam seperti pedang. Sebelum kau berbicara besar, sebaiknya kau tahu dengan siapa kau berbicara. Aku adalah utusan Zhonggu dari dunia pertemuan iblis. Ucapan itu membuat beberapa orang terkejut, namun pemimpin kelompok itu hanya tertawa sinis. Dunia pertemuan iblis, hanya keabadian kaisar langkah ketiga. Berhentilah berpura-pura. Bahkan jika kau benar-benar dari sana, budak ilahi di bawahmu tidak sekuat itu. Apa kau pikir aku akan gentar? Zhonggu menjawab dengan nada acuh. Jinjang adalah orang bodoh, dan kau saudaranya juga bodoh. Pria itu mendengus marah. Kau berani berbicara seperti itu? Bagus, awalnya aku ingin membiarkan kalian pergi. Tapi setelah mendengar kata-katamu, bersiaplah mati di sini. Dalam sekejap beberapa pengikutnya bergerak, membentuk formasi pengepungan. Zhonggu menatap tajam, lalu menoleh pada Limbao yang tampak gelisah. Jadi jika bukan karena formasi mereka, kau pasti sudah lama kabur dari sini. Bukan begitu? Limbao tertegun, lalu buru-buru menunduk. Kata-kata utusan terlalu keras. Aku hanya terjebak, bukan melarikan diri. Zhonggu tidak menanggapi. Tatapannya kembali beralih ke musuh di depan. Sementara aura pertempuran mulai bergetar di udara. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.